Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarik Ryan Orobi dengan NIM 240101443. Di sini saya akan menjelaskan detail fungsi-fungsi JavaScript dalam kode aplikasi tiket kereta api. Kode JavaScript yang terintegrasi langsung di dalam file index HTML adalah otak di balik fungsionalitas aplikasi tiket kereta api ini. Setiap fungsi dirancang untuk tujuan spesifik, dari pengelolaan data hingga interaksi pengguna. Yang pertama adalah fungsi utilitas dan pembantu. Fungsi-fungsi ini adalah alat dasar yang membantu tugas-tugas berulang atau menyediakan fungsionalitas pendukung. Yang pertama, generate ID. Tujuan membuat string ID unik untuk setiap entitas baru, yaitu jadwal dan pemesan. Penjelasan menggunakan math, random, toString, substr untuk menghasilkan ID acak yang cukup unik. Ini penting untuk mengidentifikasi setiap record data secara individual, terutama saat melakukan operasi update atau delete. Yang kedua, yaitu load data from local storage. Memuat data aplikasi dari local storage browser saat aplikasi pertama kali dibuka. Ini adalah simulasi pengambilan data dari database di sisi klien. Fungsi ini memeriksa apakah ada data tersimpan di local storage dengan kunci tiket kereta api. Jika ada, data di parse dari string JSON menjadi objek JavaScript. Ada logik khusus di sini untuk mengubah string tanggal kembali menjadi objek date karena JSON parse tidak secara otomatis mengkonversi string tanggal. Jika local storage kosong, aplikasi akan menggunakan data mockup awal dan menyimpannya. Yang ketiga yaitu save data to local storage. Tujuannya menyimpan seluruh status data aplikasi, jadwal stasiun, pemesanan ke local storage. Setiap kali ada perubahan data, tambah, hapus, atau update stop, fungsi ini dipanggil untuk mengubah objek data menjadi string JSON dan menyimpannya di local storage. Ini memastikan bahwa data tetap ada meskipun pengguna menutup atau merefresh browser. Ini adalah kunci persistensi data aplikasi Anda. Yang keempat, get stasiun by ID. Tujuannya yaitu mencari objek stasiun berdasarkan ID-nya. Penjelasannya adalah fungsi sederhana ini menggunakan array bin untuk menemukan objek stasiun yang sesuai di dalam array data. Stasiun ini digunakan saat menampilkan jadwal atau pemesanan untuk mendapatkan nama stasiun asal dan tujuan. Yang kelima, format rupiah. Tujuannya adalah memformat angka menjadi format mata uang rupiah. Penjelasannya yaitu menggunakan in1 number format standar JavaScript untuk menampilkan harga dengan format mata uang yang benar, misalnya yaitu Rp150.000. Ini meningkatkan keterbacaan data harga di UI. Format datetime. Tujuannya itu memformat string tanggal atau waktu menjadi format yang lebih mudah dibaca. Tanggal, angka, dan waktu. Mengambil string tanggal mungkin berasal dari ISO string di local storage dan mengubahnya menjadi objek date, lalu memformatnya menggunakan local date string dengan opsi yang spesifik. Ini penting untuk menampilkan informasi waktu, keberangkatan, dan kedatangan dengan rapi. Show message. Tujuannya itu menampilkan pesan notifikasi sukses atau error di pojok kanan bawah layar. Fungsi ini memanipulasi elemen message box. Ia mengatur teks pesan, mengubah warna latar belakang sesuai tipe sukses atau error, dan kemudian menampilkan atau menyembunyikan kotak pesan dengan animasi CSS, transition, dan transform. Ini memberikan umpan balik visual yang responsif kepada pengguna tanpa menggunakan alert yang mengganggu. Yang kedua yaitu fungsi render tampilan operasi read. Fungsi-fungsi ini bertanggung jawab untuk mengambil data dan menampilkannya di antar muka pengguna UI. Yang pertama adalah render jadwal. Tujuannya yaitu menampilkan semua jadwal kereta yang tersedia di bagian jadwal kereta. Ini adalah fungsi inti untuk operasi read jadwal. Ia mengosongkan kontainer jadwal list lalu menggunakan loop pada setiap objek jadwal di data jadwal kereta. Untuk setiap jadwal ia membuat elemen HTML dalam kurung div yang memuat nama kereta, route, waktu, harga, dan kursi tersedia. Yang kedua, render pesanan. Tujuan menampilkan semua tiket yang sudah dipesan di bagian pesanan saya.
Mirip dengan render jadwal, fungsi ini adalah operasi read untuk pesanan. Ia memberikan pesanan list lalu melakukan loop pada data. Yang ketiga yaitu fungsi logika modal pemesanan, operasi create. Fungsi-fungsi ini mengelola tampilan dan logika di balik pop-up form pemesanan tiket atau booking modal. Tujuannya yaitu menampilkan modal pemesanan tiket dan mengisi datanya berdasarkan jadwal yang dipilih. Fungsi ini dipanggil ketika tombol pesan tiket diklik. Ia mencari jadwal kereta berdasarkan jadwal ID. Close booking modal. Tujuannya menyembunyikan modal pemesanan. Penjelasannya yaitu dipanggil saat tombol batal atau setelah pemesanan berhasil. Calculate total harga. Menghitung dan menampilkan total harga secara dinamis di model pemesanan. Ini adalah contoh JavaScript untuk interaktivitas. Fungsi ini dipicu setiap kali pengguna mengubah nilai di input jumlah tiket. Yang keempat yaitu fungsi proses pemesanan dan pembatalan. Ini adalah fungsi-fungsi inti untuk memanipulasi data di web Anda. Booking form and event list. Tujuan menangani proses pemesanan tiket baru, operasi create. Ini adalah event listener yang harus set from pemesanan. Yang pertama, event prevent default. Sangat penting untuk mencegah browser mereload halaman secara default, mengambil nilai-nilai input dari form, nama, email, jumlah, tiket. Validasi sisi klien, melakukan validasi dasar, misalnya field tidak kosong, jumlah tiket tidak berlebih stok, menggunakan JavaScript. Jika validasi gagal, ia menampilkan pesan error menggunakan submission. Yang keempat, penggunaan objek dan penyimpanan. Jika validasi berhasil, ia membuat objek new pemesanan dengan ID unit dan detail lainnya. Objek ini kemudian ditambahkan ke array data. Update stock krusial. Jumlah kursi yang dipesan kurangi dari kursi tersedia pada objek jadwal kereta yang sesuai di data jadwal kereta. Save data to local storage. Perubahan data, pemesanan baru dan update stock disimpan secara permanen. Balik dan perbarui UI menampilkan pesan sukses menutup modal dan render jadwal serta render pesanan untuk memperbarui tampilan di ketua tab. Ini adalah simulasi aja karena perubahan UI terjadi tanpa full page reload. Cancel pesanan. Tujuan membatalkan pesanan tiket. Fungsi ini dipanggil saat tombol batalkan pesanan. Konfirmasi meminta konfirmasi pengguna window.confirm untuk mencegah penghapusan yang tidak disengaja. Identifikasi dan hapus, mencari pesanan yang akan dibatalkan berdasarkan pemesanan ID dan menghapusnya dari array. Kembalikan kursi, jumlah tiket yang dibatalkan ditambahkan kembali ke kursi. Save data to local storage, perubahan data, penghapusan pesanan dan update stock. Umpan balik dan menampilkan pesan sukses, pembatalan dan memanggil render jadwal. Fungsi navigasi tab. Fungsi ini mengelola perbedaan terbagian jadwal dari pesanan saya, mengatur tab mana yang aktif dan menampilkan konten yang sesuai. Fungsi ini menghilangkan kelas aktif dan hidden dari semua tab dan bagian konten, lalu menambahkan kembali kelas aktif pada tombol tab yang dipilih dan menampilkan bagian konten yang sesuai. Yang keenam, inisialisasi aplikasi. Menjalankan semua proses inisialisasi aplikasi dalam web di mode dipanggil saat DOM content loaded. Saat semua HTML selesai dibuat, ini pertama-tama memanggil load data from local storage untuk memuat data. Kemudian ia secara default memanggil show tab jadwal untuk menampilkan tab jadwal kereta saat aplikasi bermanfaat. Sekian dari penjelasan saya dan kita langsung coba marangnya. Di sini ada sistem tiket kereta api jadwal keberangkatan. Lalu kita pilih saja yang ini. Kita klik pesan tiket, kita tulis nama kita ya, lalu email pemesanan. Nah, di sini saya sudah mencoba, jadi langsung klik saja. Kita ubah jumlah tiket menjadi 4, konfirmasi. Sudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.